Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Dina Ajeng Latifah, NPM 2213021021. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika kelas 22C. Di sini, saya akan menjelaskan materi mengenai sistem pernapasan pada manusia. Ada 4 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, yaitu organ-organ pada sistem pernapasan. Yang kedua, yaitu mekanisme pada sistem pernapasan. Yang ketiga, yaitu gangguan-gangguan yang dapat terjadi pada sistem pernapasan manusia. Dan yang terakhir, yaitu upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga agar sistem pernapasan kita itu tetap sehat. Langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai organ-organ pada sistem pernapasan manusia. Sebelum membahas lebih jauh, organ-organ apa saja yang ada pada sistem pernapasan manusia, aku mau tanya dulu nih, sebenarnya bernafas itu apa sih? Ada yang tahu teman-teman? Oke, mungkin kalian punya definisi kalian sendiri-sendiri ya. Jadi aku jelasin, biar lebih jelas. Bernafas itu merupakan proses makhluk hidup untuk mengambil gas oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan gas karbon dioksida atau gas sisa pembakaran keluar tubuh. Di dalam tubuh, oksigen akan digunakan untuk mengoksidasi zat makanan sehingga menghasilkan energi. Proses ini dapat berlangsung dengan didukung oleh adanya sistem pernafasan. Sistem pernafasan sendiri secara garis besar terdiri dari rongga hidung, pangkal tenggorok atau faring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, anak cabang batang tenggorok atau bronkiolus, dan paru-paru atau pulma. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat di dalam gambar, mana yang merupakan faring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan juga paru-paru. Untuk organ yang pertama yaitu ada rongga hidung. Hidung merupakan organ pernapasan yang langsung berhubungan dengan udara luar. Rongga hidung dilengkapi dengan bulu-bulu hidung, indera pembau, selaput lendir, dan juga konka. Rambut-rambut hidung berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Lalu ada indera pembau. Di dalam indera pembau terdapat ujung-ujung saraf pembau yang berfungsi untuk menginderai berbagai macam aroma. Apakah aroma ini wangi atau apakah aroma ini tidak sedap? Lalu ada selaput lendir. Selaput lendir sendiri berfungsi untuk menangkap benda asing yang masuk. Dan ada konka. Konka mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi untuk menyamakan suhu yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh atau menghangatkan udara yang masuk ke paru-paru. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat dalam gambar bagian-bagian dalam rongga hidung. Yang kedua yaitu ada pangkal tenggorok atau faring. Udara dari rongga hidung akan bergerak menuju faring. Faring merupakan hulu kerongkongan yang merupakan percabangan dua saluran, yaitu saluran pernapasan atau nasofarinks pada bagian depan dan saluran pencernaan atau orofarinks pada bagian belakang. Pangkal tenggorok terdiri atas katup epiglotis dan keping tulang rawan yang membentuk jakun. Epiglotis mengatur mekanisme menelan dan juga bernafas, di mana epiglotis akan menutup saluran pernapasan ketika kita sedang makan. Inilah yang menyebabkan kita tidak tersedak saat sedang makan. Yang ketiga yaitu ada batang tenggorok atau trakea. Setelah melalui pangkal tenggorokan, udara melewati batang tenggorokan atau trakea. Trakea ini serupa pipa pemanjang yang menghubungkan pangkal tenggorokan dengan paru-paru. Trakea dilindungi deretan tulang rawan berbentuk huruf C di bagian depan. Pada trakea, terdapat sel-sel brisilia untuk membantu menyaring udara yang masuk. Trakea bercabang menjadi 2 batang bronkus. Struktur dinding trakea sama dengan bronkus, yaitu tersusun atas 3 lapis sel. Secara berturut-turut dari luar ke dalam, yaitu lapisan epitelium bersilia, lapisan tulang rawan dengan otot polos, dan lapisan jaringan pengikat. Yang keempat, yaitu ada cabang batang tenggorok atau bronkus.
Struktur lapisan dalam bronkus sama dengan trakea, tetapi bentuk tulang rawan bronkus tidak teratur. Cincin tulang rawan bronkus lebih besar. Bronkus sendiri bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus. Yang kelima, ada anak cabang batang tenggorok atau bronkiolus. Bronkiolus mengalami perjabangan sesuai dengan jumlah lobus paru-paru. Pada ujungnya, terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil dan berdinding tipis disebut dengan alveolus. Yang keenam, yaitu ada paru-paru atau pulmo. Paru-paru terdiri atas belahan kanan dan kiri. Paru-paru kanan atau pulmo dexter terdiri atas 3 lobus dan paru-paru kiri atau pulmo sinister terdiri atas 2 lobus. Bagian terluar paru-paru dilapisi pleura sebagai selaput pelindung. Paru-paru sebagai tempat pertukaran gas merupakan organ dengan tekstur spongy atau mengembang berisi udara. Di dalam paru-paru terdapat bronkiolus atau percabangan bronkus dan alveolus atau kantung udara dengan selapisan sebagai tempat terjadinya pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Untuk lebih jelasnya, bisa kita lihat di dalam gambar. Pokok bahasan yang kedua yaitu mekanisme pernapasan pada manusia. Mekanisme pernapasan pada manusia ini dibedakan menjadi 2, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Kita bahas yang pertama. Pernapasan dada. Pernapasan dada adalah keluar masuknya udara pernapasan yang diatur oleh rongga dada. Pernapasan dada ini berlangsung dalam 2 tahap, yaitu tahap inspirasi dan tahap ekspirasi. Tahap inspirasi atau menghirup udara. Proses inspirasi terjadi apabila otot antar tulang rusuk luar berkontraksi, sehingga tulang rusuk terangkat, volume rongga dada membesar, dan paru-paru mengembang. Akibatnya, tekanan udara di dalam rongga dada lebih kecil dibandingkan udara di luar, sehingga udara dari luar masuk ke dalam ruang alveoli. Lalu ada tahap ekspirasi atau menghembuskan nafas. Proses ekspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk berelaksasi, sehingga tulang rusuk tertarik ke posisinya semula. Akibatnya, rongga dada menyempit sehingga udara terdorong keluar. Untuk lebih jelasnya bisa lihat di gambar. Ada mekanisme pernapasan dada yang inspirasi dan juga ekspirasi. Yang kedua yaitu pernapasan perut. Pernapasan perut yaitu keluar masuknya udara pernapasan yang diatur oleh tekanan dari perut. Pernapasan perut umumnya terjadi saat kita sedang tertidur. Pernapasan perut ini juga terjadi di dalam 2 tahap. Yang pertama yaitu tahap inspirasi dan yang kedua yaitu ada tahap ekspirasi. Tahap inspirasi atau menghirup udara. Proses inspirasi terjadi apabila otot diafragma berkontraksi sehingga diafragma mendatar dan volume rongga dada bertambah besar. Akibatnya, tekanan di dalam rongga dada mengecil sehingga udara dari luar masuk ke paru-paru. Selanjutnya ada tahap ekspirasi. Proses ekspirasi diawali dengan otot diafragma berelaksasi dan otot dinding perut berkontraksi, lalu menyebabkan diafragma terangkat serta melengkung menekan rongga dada. Kemudian volume rongga dada mengecil dan tekanannya meningkat. Akibatnya, udara dalam paru-paru keluar. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di dalam gambar mekanisme pernapasan perut yang terjadi secara inspirasi dan juga ekspirasi. Pembahasan yang ketiga yaitu gangguan sistem pernapasan manusia. Ada beberapa gangguan yang bisa terjadi pada sistem pernapasan kita. Di antaranya yaitu ada influenza atau flu. Flu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Gejala yang ditimbulkan antara lain pilek, hidung tersumbat, bersin-bersin, dan juga terasa gatal. Yang kedua yaitu ada asma atau sesak nafas. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan alergi terhadap rambut, bulu, atau debu. Asma juga dapat terjadi karena faktor psikis dan penyakit menurun. Bisa kita lihat jelas di dalam gambar perbedaan saluran pernapasan orang yang menderita asma dan dengan orang yang normal.
Yang ketiga yaitu ada tuberkulosis atau TBC. TBC merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini menyebabkan proses difusi oksigen terganggu karena adanya bintik-bintik kecil pada dinding alveolus. Yang keempat, itu ada pneumonia. Pneumonia adalah peradangan paru-paru di mana alveolus terinfeksi oleh cairan dan eritrosit berlebihan. Umumnya disebabkan oleh bakteri Streptococcus, Diplococcus pneumonia, dan bakteri Mycoplasma pneumonia. Bisa kita lihat di dalam gambar perbedaan antara orang yang menderita pneumonia dan dengan orang yang normal. Yang kelima itu ada faringitis. Faringitis merupakan peradangan pada faring sehingga menimbulkan rasa nyeri pada waktu menelan makanan ataupun kerongkongan terasa kering. Gangguan ini disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus dan dapat juga disebabkan terlalu banyak merokok. Yang keenam yaitu ada bronkitis. Bronkitis adalah penyakit karena peradangan pada bronkus atau saluran yang membawa udara menuju paru-paru. Penyebabnya bisa karena infeksi kuman, bakteri atau virus, asap rokok, debu, atau polutan udara. Yang ketujuh itu ada emfisema. Emfisema adalah kelainan paru-paru yang disebabkan karena hilangnya elastisitas alveolus. Pada penderita emfisema, volume paru-paru lebih besar dibandingkan dengan orang yang sehat, karena karbon dioksida yang seharusnya dikeluarkan dari paru-paru terperangkap di dalamnya. Yang kedelapan yaitu ada difteri. Difteri merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheria yang dapat menimbulkan penyumbatan pada rongga faring atau faringitis maupun laring atau laringitis oleh lendir yang dihasilkan oleh bakteri tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada asfiksi. Asfiksi adalah gangguan dalam pengangkutan oksigen ke jaringan yang disebabkan terganggunya fungsi paru-paru, pembuluh darah, ataupun jaringan tubuh. Lalu ada kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah kelainan karena pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali di dalam jaringan paru-paru. Biasanya, kanker paru-paru ini terjadi pada perokok yang aktif. Dan yang terakhir adalah laringitis. Laringitis merupakan peradangan yang terjadi pada pita suara atau laring yang menyebabkan suara menjadi parah. Pokok bahasannya keempat, yaitu upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan sistem pernafasan. Beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan sistem pernafasan yaitu olahraga secara teratur, mengonsumsi makanan bergizi, hindari merokok, menghindari polusi udara dan asap kendaraan, dan juga banyak minum air putih. Jadi, itu adalah pemaparan materi dari saya mengenai sistem pernafasan manusia. Saya harap penjelasan yang saya sampaikan bisa mudah dipahami dan juga bisa bermanfaat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.